Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,23 triliun dolar atau turun sekitar 5,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.700-an, Ethereum 1.815, BNB 300 dolar, Cardano 0,56, XRP 0,39, Solana 39, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali terkoreksi, penurunannya rata-rata 5, sekian persen hingga ada yang kurang lebih 12,75%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin may hit $14,000 in 2022, but buying Bitcoin now as good as it gets. Jadi ini adalah statement dari analis CryptoQuant, salah satu provider data on-chain yang cukup dikenal. Dia mengatakan kita bisa jadi masih akan drop hingga ke 14.000 bahkan. Tapi untuk membeli Bitcoin, untuk start akumulasi mulai dari sekarang, itu sebenarnya sudah merupakan ide yang baik menurut si analis CryptoQuant. Nah, kenapa kita bisa drop sampai area 14.000? Nah, di sini dia sebutkan ya, in the next 670 days, gitu ya. Bitcoin will capitulate. Ini kan karena kita masih mempunyai 670 hari lagi menjelang halving berikutnya di tahun 2024 ya guys. 2024 kita akan mendapati halving berikutnya. Dan menurut sang analis, yang akan terjadi 6 bulan berikutnya dari sekarang, itu adalah kita melihat Bitcoin mencapai angka 14-21 ribu. Kemudian di tahun 2023 kita akan melihat sepanjang tahun Bitcoin hanya akan ranging atau bolak-balik di sekitaran area 28-40 ribu. Barulah ketika nanti halving berikutnya kita akan mungkin menyentuh lagi di atas angka 40 ribu. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa sampai 14 ribu? Nah, ini tentunya berhubungan juga dengan data historis gitu guys. Ini mungkin juga kalian udah ketahui, dan ini adalah price drawdown from all time high atau persentase penurunan dari all time high. Nah, kalau kita lihat dari cycle 2012 itu bahkan drawdown-nya atau penurunan dari all time high-nya itu mencapai angka 90%. Tetapi ini udah mulai berkurang di cycle berikutnya. Di cycle 2015 kita melihat penurunan kurang lebih sekitar 80-85%. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2019. Penurunannya dari all time high ke bottom bear market itu juga kurang lebih 80-85%. So dari angka tersebut gitu ya, mereka mengambil kesimpulan bahwa rata-rata penurunan ketika bear market itu adalah 85% atau kurang lebih 80-85% dari all time high sebelumnya. Nah, kalau kita anggap 80-85% dari 69.000, maka kita akan melihat angka kurang lebih antara 14.000 sampai 12.000. Itulah kenapa kita melihat sebagian orang sekarang mengatakan 14-12.000 itu adalah worst case scenario-nya bagi Bitcoin untuk drop. Dan kita kemungkinan sudah akan mencapai bottom-nya ketika kita menyentuh ke angka tersebut. Gitu ya. Tapi tidak jarang juga orang beranggapan bahwa untuk sekarang, karena tingkat adopsi yang sudah terlalu besar, sudah banyak pemain-pemain besar yang juga udah mulai masuk ke Bitcoin, membuat bisa jadi kita akan mendapati semacam diminishing return gitu ya, alias secara persentase volatilitas kita tidak akan lagi terlalu tinggi, baik ke atas maupun ke bawah. Tapi tentunya itu belum bisa terbukti sebelum kita benar-benar melihat itu terjadi. Gitu ya, kalau memang ternyata kita tidak akan drop sampai 80%, dan kita mungkin hanya drop sekitar 60 atau 70%, ya berarti ketika bull market berikutnya kita baru bisa mengatakan oke, memang cycle berikutnya kita kelihatannya sudah mendapati ada pengurangan volatilitas gitu. Dimana yang pertama, bull marketnya kita tidak akhiri dengan parabolic move gitu ya. Secara persentase juga kita gainnya tidak sebanyak cycle sebelumnya. Sebaliknya, kalau misalnya nanti bear marketnya juga selesainya tidak sampai 80% penurunannya, ya berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa cycle kali ini itu memang sudah terjadi penurunan volatilitas. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama.
Nah, yang kedua ini dari Dylan Leclerc. Dia mengatakan ini adalah salah satu cara yang paling simple untuk memvisualisasi cycle dari Bitcoin. Ini adalah data yang menunjukkan Bitcoin market value to realized value ratio. Jadi realized price-nya ini adalah yang warna biru ya guys. Dan ini adalah grafiknya di sini. Oke, nah di sini juga sama. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini seperti stokastik lah istilahnya, jatuhnya seperti itu. Dan setiap kali kita menyentuh area biru di sini untuk realized price-nya, itu secara historis adalah area-area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi. Gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan, itu adalah ketika kita drop di bawah harga realized price-nya. Secara historis itu adalah saat-saat yang sangat tepat untuk start melakukan akumulasi atau membeli mungkin lebih banyak. Gitu ya. Karena beberapa kali sebelumnya ketika kita melakukan hal tersebut, kita sudah mencapai bottom dari sebuah bear market gitu ya. Dan mencapai bottom dari sebuah koreksi besar. Gitu ya. Kita nggak bisa anggap Maret 2020 itu bear market itu karena hanya Black Swan event dan kita hanya sesaat dropnya, kemudian kita mulai recover lagi, jadi kita anggapannya sebagai koreksi. Dan kali ini menurut Dylan Leclerc gitu ya, tentunya kita belum menyentuh ke area biru tersebut guys. Kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah, baru kita bisa melihat terjadi generational buying opportunity atau simpelnya kesempatan yang luar biasa baik untuk membeli Bitcoin. Nah, ini juga ada yang modelnya mirip seperti Fear and Greed Index gitu ya. Dan ini ada keterangannya, ketika warnanya kuning itu berarti kita berada di area netral. Ketika orange itu ya, kita mengalami sedikit heated atau sedikit overvalue. Kalau sudah merah itu sangat overvalue atau overbought lah istilahnya. Tetapi menariknya kalau kalian perhatikan dari cycle ke cycle, kita melihat kenaikannya tidak lagi sesignifikan dulu guys. Kalau dulu bisa sampai overheated, tapi di cycle terakhir itu kita hanya sempat menyentuh sedikit di area overheated, kemudian kita langsung drop. Alias kita mungkin cenderung hanya nyampe ke area heated, gitu ya. Sedangkan untuk area bawahnya, kita masih terus melihat kita akan menyentuh dulu area overcool atau sudah terlalu oversold sebelum kita mendapati bottom di sebuah bear market. Untuk kali ini sepertinya kita masih berada di area cool ya guys, masih di cool di sini. Kalau kalian lihat hijau muda, kalau kita udah menyentuh hijau tua seperti ini baru dikatakan overcool gitu ya, atau oversold lah. Dan itu adalah juga peluang yang sangat baik untuk start membeli Bitcoin. Oke? Dan ya tentunya kalau kita lihat ya secara sentimen sekarang, hampir 80% kalau menurut saya beranggapan bahwa kita sudah dekat dengan bottom bear market gitu. Alias mereka mengharapkan kita ada satu lagi drop ke sekitaran 21.000 atau bahkan kurang lebih 18.000 sebelum kita mencapai bottom bear market kali ini. Gitu ya. Apakah benar-benar akan diwujudkan oleh para bandar? Tidak ada yang tahu gitu ya. Apakah bandar akan mempunyai permainan yang berbeda kali ini? Kita bakalan lihat saja nanti gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat secara historis, memang kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop lagi sebelum kita mencapai area yang sebelumnya memang menjadi area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi. Walaupun tidak semua menunjukkan hal yang sama ya guys. Ada beberapa data on-chain yang menunjukkan bahwa sekarang itu justru udah berada di area yang sangat rendah atau area yang sudah sangat baik untuk akumulasi. Tapi ada juga yang sebagian menunjukkan bahwa kita masih mempunyai sedikit ruang ke bawah sebelum kita mencapai area yang secara historis adalah opportunity yang sangat baik. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang kedua. Jadi dengan adanya beberapa data tersebut ya kalian masing-masing harus membentuk planning sendiri lah gitu guys ya. Masing-masing tidak bisa, kita nggak bisa generalisasi, masing-masing mempunyai planning yang berbeda. Kalian mempunyai tujuan finansial yang berbeda, kalian maunya gimana itu nanti terserah kalian gitu ya. Yang penting saya sudah sampaikan datanya. Kalian mau start belinya kapan itu tergantung kalian gitu ya. Yang pasti yang selalu saya pesankan adalah jangan sampai kalian lupakan ketika kalian membeli, kalian wajib menggunakan uang dingin. Itu aja sih guys. Kalian pakai uang dingin, kemudian exposure-nya jangan terlalu besar gitu ya. Kalau kalian tidak mampu nge-handle secara mental, misalnya kalian mempunyai aset 100 juta gitu ya, dan anggap saja uang dingin itu 100 juta gitu. Dan kalian pengen taruh ke kripto. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ketika kalian taruh 100 juta itu ke kripto,
Tetapi ketika drop 5% kalian bakal panikan, itu berarti memang secara mental kalian masih belum kuat gitu guys. Jadi itu exposure-nya terlalu besar. Walaupun mungkin kalian punya uang dingin 100 juta, tapi kalian nggak siap kehilangan. Kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Ada yang merasa, wah 100 juta kan lumayan juga, walaupun uang dingin nih kok, gitu kan. Berarti kalian jangan taruh sampai 100 juta. Taruh aja mungkin 50 juta. Sekali lagi, simpelnya, atur portofolio kalian, gitu ya. Sampai kalian akan ngerasa mampu nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Sesimpel itu guys. Sesimpel itu. Oke, jangan diperumit. Kecuali memang kalian pengennya yang fancy gitu ya, pengennya yang analisa sangat mendalam dari technical, fundamental, kalian pengen menebak secara pasti bottomnya di sebelah mana, mungkin itu beda cerita ya. Tapi kalau kalian yang cuman sekedar pengen menjadi investor jangka panjang, yang juga mempunyai pekerjaan utama gitu ya, ini hanya sampingan, ya mungkin kalian nggak usah sampai seribet itu. Pakailah teori-teori yang simple, yang sudah terbukti works, dan jalankan secara disiplin, udah gitu aja. Oke? Dan ini ada sebuah data dari Bit Harrington yang sebenarnya kemungkinan besar banyak sekali dilupakan orang gitu ya. Orang-orang menyebut, hampir setiap tahunnya menyebut Bitcoin itu adalah scam, Ponzi gitu kan. Dan ada yang juga selalu panikan ketika melihat Bitcoin itu drop. Misalnya dari 69.000 drop ke 40.000, drop ke 30.000. Tapi kalau kita zoom out gitu guys, kita lihat secara gambaran besarnya, sebenarnya dari 2014 hingga sekarang gitu ya. 2014 hingga sekarang, dari tahun ke tahun itu kita mendapati kenaikan 2 kali lipat di harga Bitcoin. Oke, 2014 kita ada $50, 2015 itu 100, 200, dan seterusnya. Oke, jadi dengan adanya data ini, Bit Harrington juga mengatakan bahwa kemungkinan besar gitu ya, kita bisa mencapai area $100.000 kurang lebih di tahun 2025. Ya, harusnya cukup make sense ya gitu guys, karena kita halving itu di tahun 2024. Biasanya ketika halving terjadi, satu tahun setelahnya itu kita mencapai harga yang akan lebih tinggi daripada cycle sebelumnya atau all time high sebelumnya gitu ya. Alias kita membentuk bull market baru, dan bisa jadi angka 100.000 adalah target kita berikutnya. Namun tentunya tidak ada garansi untuk hal itu guys. Tidak ada garansi bahwa kita akan lalu meroket sampai 100.000 di cycle berikutnya. Tapi kalau kita memang lihat secara data, hal yang sering terjadi adalah Bitcoin selalu melampaui ekspektasi orang-orang gitu guys. Ketika orang-orang ekspektasinya mungkin 80.000, Bitcoin bisa sampai 150.000. Ketika orang-orang expect Bitcoin ke 100.000, malah bisa jadi ke 200.000. Tapi tentunya kalau dibilang bisa garansi ya kok, ya nggak bisa gitu. Kita bisa lakukan analisa hanya berdasarkan datanya saja. Gitu ya. Apakah kedepannya akan terjadi perubahan? Who knows? Gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, saya masih berkeyakinan gitu ya, bahwa Bitcoin masih akan menembus ke all time high baru, dan 100.000 harusnya bisa akan kita capai, dan bahkan mungkin bisa di atas itu. Oke? Dan yang terakhir, jangan sampai lupa kalau kalian yang sudah mendaftar kemarin di Delta Exchange, kalian bisa aja mendapati berbagai rewards yang sudah disediakan di sini. Kemudian saya juga ada sering sampaikan, sebagai salah satu partner kita, Delta Exchange, mereka juga menyediakan staking pools dengan APY yang cukup tinggi, khususnya di stablecoin ya guys, karena di sini dia menawarkan APY hingga 6%. Jadi tinggi banget untuk kalian yang merasa kalian masih pengen stay away dari market, masih pengen nge-hold stablecoin dulu, daripada stablecoin kalian nggak ngapa-ngapain, mending kalian staking saja, gitu ya, dengan APY lumayan 6% per tahun. Jadi kalian bisa mendapatkan passive income tanpa ngapa-ngapain, dan cenderung resikonya kecil banget, karena kan kalian stakingnya bukan koin-koin seperti Bitcoin atau Ethereum yang bisa naik turun harganya, tapi kalian stakingnya adalah stablecoin. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian mendaftar di Delta Exchange, kalian juga ditawarkan berbagai fitur menarik. Kalian bisa trading di future, bisa di spot, bisa di move, calendar spreads, interest rate swaps, ada juga options di sini kalau misalnya kalian hobi trading options. Dan di futuresnya ini mungkin yang lebih sering dipakai lah ya untuk kalian-kalian. Di sini ditawarkan juga fitur leverage hingga 100 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang hobi leverage-nya gede, di sini tentunya disediakan. Kemudian untuk pair-nya di sini juga banyak banget, kalian tinggal pilih gitu ya, mau pair apa yang kalian tradingkan. Hampir semua ada tersedia di sini, kalian cukup pilih saja. Dan ya, kalau misalnya kalian sudah mendaftar, kalian wajib gitu ya untuk mengikuti
offersnya di sini. Kalian tinggal cek. Nah, kalian bisa mendapatkan reward hingga $30.000 alias kurang lebih 400-an juta gitu ya. Caranya gimana? Nah, kalian bisa cek saja semuanya di sini. Udah dijelaskan semuanya. Kalau misalnya kalian memang berhasil untuk menjalankan tugas yang disampaikan di sini dan terpilih menjadi pemenangnya, maka kalian akan bisa jadi mendapatkan hadiah hingga $30.000. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan kalian klik saja link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah dan mendaftar dengan link referral saya, karena kalau kalian mendaftar dengan link referral saya, kalian akan mendapatkan berbagai rewards menarik. Setelah itu di Delta Exchange juga kita melihat chartnya itu sangat amat stabil gitu guys. Jadi saya jarang banget ada ngelihat Liquid Hunter di sini gitu ya. Jadi chartnya itu termasuk cukup stabil. Kalau kita lihat biasa exchange lain ada yang kebanyakan mendapati Liquid Hunter ya. Artinya apa? Kita melihat ada candle yang wicknya biasa panjang-panjang ke bawah seperti ini, kemudian dibanting lagi ke atas, padahal di exchange lain itu nggak ada gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri exchange yang biasanya merupakan Liquid Hunter. Dan itu biasanya ya akan sangat sulit ya bagi trader future untuk trade di sana, karena kalau misalnya ada Liquid Hunter-nya ya kebanyakan stop loss kalian yang akan diburu gitu. Baru ketika udah terburu atau terhapus posisi kalian, udah liquid, barulah nanti dibanting lagi ke atas. Nah, hindari exchange seperti itu ketika kalian trading future. Karena percuma gitu guys, kalian lakukan analisa setengah mati, tapi exchange-nya mainin price action-nya. Oke, alias exchange lain nggak turun sampai misalnya anggapan di week candle ini ya. Exchange yang lain cuma nyampe 29.300, anggapan seperti di Delta Exchange ini. Tapi kalau misalnya yang ada Liquid Hunter, bisa jadi dia dropnya sampai 28.200 atau bahkan di bawah 28.000. Tapi memang sesegera mungkin akan dinaikkan lagi. Tapi itu sudah cukup udah cukup untuk meliquid posisi kalian. Mereka cukup turunkan saja sebentar lalu dinaikkan lagi seperti ini. Nah, kalau ada candle-candle seperti itu di exchange yang kalian pakai, ya udah tinggalin aja gitu. Karena percuma gitu guys. Jangan sampai kalian trading di platform seperti itu. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu. So, di weekly chart guys, kita bisa melihat Bitcoin kembali struggling gitu guys. Setelah kemarin kelihatannya momentumnya cukup baik ya. Kita OTW membentuk semacam bullish engulfing candle. Tetapi kembali kita di reject oleh para sellers dan kembali kita berada di angka 29.700-an. Kalau kita sampai drop di bawah angka 29.000 berapa nih guys? 29.300. Kalau kita drop di bawah itu, maka lagi-lagi kita melihat weekly candle dalam keadaan merah. Dan kalau misalnya minggu ini kita kembali close merah, itu akan sangat fantastis gitu guys, karena berarti 10 kali berturut-turut kita nggak pernah lihat weekly candle dalam keadaan hijau. Yang saya harapkan tidak terjadi tentunya gitu ya. Kalau kita melihat sampai ada 10 kali candle berturut-turut warna merah gitu ya, apalagi kalau kita sampai drop di bawah area ini, itu akan membuka pintu yang sangat lebar bagi Bitcoin untuk kembali drop ke area major level berikutnya yang berada di sekitaran area $20.000. Oke. Tapi kalau misalnya untuk para investor, sebenarnya sih tidak ada yang salah ya kalau kita melihat Bitcoin drop sekarang di weekly chart sampai ke sekitaran area 20.000, karena itu bisa jadi berarti kita akan melihat indikator RSI nanti sudah akan mencapai area oversold-nya, dan secara historis itu adalah area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi, karena biasanya ketika RSI weekly itu nyampe ke area sekitaran 28 sampai 30, itu adalah sudah bottom dari sebuah bear market gitu ya. Saya justru mengharapkan gitu ya, kalau memang kita akan drop lebih jauh dari ini, ya secepatnya lah dilakukan guys gitu ya. Secepatnya kita drop sampai ke bottomnya, kita bisa langsung start melakukan akumulasi yang lebih besar dan tinggal menunggu aja selesai gitu ya, daripada kita harus sideways sampai berbulan-bulan seperti ini dan digantung-gantungin gitu. Karena tidak ada yang lebih membunuh daripada sideways gitu guys. Kalau misalnya kita melihat dropnya parah, ada happy-nya juga buat saya. Kenapa? Karena saya melihat koin-koin yang saya pengen itu rata-rata murah gitu ya. Bahkan kalau kita melihat altcoin tuh murahnya banget gitu guys. Dropnya bisa sampai 90%, 95%. Kalau naik juga ya tentunya kita happy karena kita cuan gitu. Tapi kalau sideways nggak bisa ngapa-ngapain guys.
Kecuali kalau kalian scalper gitu ya. Kalau kalian scalper ya kalian masih bisa trading antara range kecil tersebut. Tapi kalau kalian swing trader, kalian investor jangka panjang, sideways itu yang paling membunuh gitu. Dan yang paling menguji mental. Dan ya, saya temukan beberapa komentar di video saya kemarin menyatakan bahwa terima kasih atas analisanya kemarin. Saya berhasil sell gitu ya atas dasar setup kemarin, yaitu adalah double top di sini. Drop dari neckline-nya ini tentunya adalah setup bagi kalian yang scalper gitu ya. Dan tentunya kalian dapat jackpot. Kenapa? Karena kita tidak berhenti di upper trendline channelnya di sini, tapi kalau kita langsung drop lagi ke bawah. Jadi kalau kalian masuk ketika di sini ya tentunya kalian cuannya lumayan banget. Ada yang mengatakan tapi kok ini bukan double top gitu kan, tapi ini adalah diamond pattern gitu. Ya oke, fine lah gitu kan. Yang mana saja boleh gitu. Tapi kalau saya lihatnya double top, apa yang bisa kalian sangkal dari double top di sini gitu kan? Topnya ada 2. Kemudian kita breakdown dari neckline. Ya kan? Ya, kalau perspektif kalian ngelihatnya diamond pattern ya juga oke sih, fine guys. Saya tidak menyalahkan kalian, tapi kalau saya ngelihatnya lebih ke arah double top. Oke. Dan untuk sekarang gimana? Nah, untuk sekarang tentunya saya udah sampaikan ya di video kemarin, apabila sampai Bitcoin mampu drop lagi di bawah upper trendline di sini, saya akan lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu gitu ya. Karena berarti kita sudah drop lagi di bawah area major support gitu ya, yang harusnya kemarin di sini kita udah berhasil lagi reclaim di area ini. Dan saya udah sampaikan juga, kalau misalnya kita tertahan di sini kemarin, mungkin saya akan cari setup untuk buy di sekitaran sini. Oke. Tapi kita tidak dapat itu. Yang kita dapatkan sekarang kita reclaim di bawah area 30.700 lagi. Dan saya udah sampaikan juga, kalau misalnya kita drop di bawah area ini, mungkin saya akan mencari setup untuk short gitu ya. Dan untuk lebih amannya gitu ya, kalau misalnya kalian pengen short, kalau ini yang akan saya lakukan tentunya guys. Kalau misalnya kalian tidak setuju, tidak ada masalah. Dan ini bukan financial advice tentunya, ini hanya saya sampaikan apa yang akan saya lakukan. Untuk lebih amannya tentunya saya pengen ngelihat Bitcoin itu drop juga di bawah level ini, yang harusnya sekarang juga menjadi area key level ya. Di sini berkali-kali menjadi area major support yang sangat kuat. Nah, kalau kita menyentuh ke area ini, saya masih akan tetap memantau apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya sudah drop di bawah area ini, kemudian kita mendapati bearish continuation pattern di sini, sekaligus nge-retest area ini atau bahkan ke area trend di sini. Nah, ini adalah baru peluang bagi saya untuk start melakukan short. Gitu ya. Mungkin bagi sebagian kalian, saya itu terlalu konservatif gitu guys ya. Kebanyakan itu wait and see dan setupnya itu nggak terlalu banyak. Ya memang gitu guys, memang. Karena saya memang tipikal tradernya yang arahnya lebih ke konservatif gitu. Saya lebih memilih trade yang memiliki resiko lebih kecil daripada saya harus masuk ke banyak sekali trades, tapi banyak sekali yang miss gitu ya. Saya lebih memilih, saya tipikalnya yang konservatif. Dan saya lebih memilih setup yang lebih aman, secara risk and reward juga baik, saya baru masuk. Dan tidak ada yang salah juga kalau misalnya kalian mempunyai cara trading yang berbeda. Misalnya kalian yang tipikalnya lebih agresif gitu ya, kalian lebih sering open posisi. Yang nggak ada salahnya juga guys, selama kalian mampu ngehandle ya posisi tersebut dan ngehandle mental kalian, psikologi kalian, fine-fine saja. Tapi kalau saya lebih prefer untuk melakukan yang lebih konservatif. Gitu ya, jadi masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Jadi untuk sekarang juga sebenarnya tergantung nanti dengan pergerakan di XY guys. Di XY seperti yang kita expect kemarin, saya sudah sampaikan juga, kita kemungkinan masih akan melihat sedikit menguat ke atas dan kita persis mendapati hal tersebut terjadi, dan kita mendapati di XY sekarang berada di area yang kemarin kita katakan sebagai area yang sangat krusial. Kenapa? Coba kita cek ya di XY. Nah, sekarang di XY itu sedang nge-retest area Fibo 0,382-nya. Ini sekaligus di sini merupakan area yang harusnya sebelumnya merupakan resistance. Gitu ya. Sekarang kita berada di tahap retest. Yang kita tidak pengen lihat adalah kita mampu break lagi di atas area ini. Oke, kemudian membuat bullish continuation pattern. Kalau ini yang terjadi, kita berpotensi untuk membuat semacam V-shape recovery. Gitu ya. Tetapi yang kita pengen lihat adalah at least kita akan mendapati semacam rejection dari sini.
yang pengen kita lihat ya sebagai seorang investor kripto tentunya. Kalau kalian masih mempunyai posisi long, yang kita pengen lihat adalah DXY itu ke reject dari area sini, oke, atau bahkan mempunyai satu lagi push ke atas ke sekitaran 0,5 baru kita mendapati drop, dan kita kembali revisit ke area trend di sini. Sebelum dari sini mungkin kita baru akan menentukan lagi apakah US dollar melihat ada pattern reversal di sini, yang bisa berarti probability-nya bahwa kita akan kembali rebound dan menuju ke high yang baru itu cukup tinggi. Tapi kalau kita mendapatkan rejection yang cukup deras di sini dan kemudian drop break di bawah trend ini adalah kesempatan bagi Bitcoin untuk menciptakan relief rally yang cukup masif dan bisa jadi hingga ke 39 atau 40 ribu gitu ya. Jadi itu adalah outlook dari saya. Untuk sementara tentunya kita masih harus wait and see terlebih dahulu. Untuk kalian yang sudah sempat masuk short kemarin di sekitaran sini, ya tentunya banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan. Antara lain kalian mungkin bisa menggeser stop loss kalian ke area entry, atau mungkin kalian sudah bisa take profit sebagian di sekitaran sini gitu ya. Karena kita sekarang juga udah dekat dengan trend line-nya di sekitaran ini. Ini bisa menjadi providing some support juga. Jadi kalian harus keep in mind gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak break dari ini dan kemudian kita kembali rebound di sini gitu ya, sekaligus membuat pattern bullish continuation di sini. Nah, maka ini saya akan coba cari lagi setup untuk buy gitu guys. Tapi itu pun kalau ini yang dikasih. Tapi kalau yang dikasih adalah kita breakdown dari ini, saya akan menunggu dia juga break di bawah area di sini, kemudian retest. Nah, ini adalah peluang bagi saya untuk short gitu ya. Jadi saya rasa untuk penjelasannya hari ini cukup jelas ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.